Kembali lagi di Kabar Kawasan, program berita dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menyajikan informasi terkini seputar riset dan inovasi di berbagai kawasan di Indonesia. Bersama saya, Yeni Indri Hapsari akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Mari kita simak berita utama dari kawasan Yogyakarta mengenai potensi madu klanceng sebagai solusi pangan fungsional. Madu klanceng, madu dari lebah tanpa sengat, kini mencuri perhatian sebagai pangan fungsional masa depan. Tak hanya manis alami, madu ini rendah gula, kaya antioksidan, dan mengandung probiotik alami yang baik untuk pencernaan. Bahkan limbah kantong madunya bisa diolah menjadi propolis dengan khasiat antibakteri dan anti kanker. Jadi madu klanceng itu atau madu dari lebah tanpa sengat atau stingless bee kenapa berbeda dari madu pada umumnya atau madu apis? Karena madu klanceng ini dia punya kandungan gula yang lebih rendah dibandingkan madu apis. Klanceng ini dia kandungannya selain glukosa fruktosa dia juga ada gula fungsional yaitu gula trehalose. Jadi madu klanceng ini sifatnya lebih asam, kemudian dari komposisi kandungan senyawa aktifnya juga lebih banyak dibandingkan madu manis atau madu apis pada umumnya. 30-40% komunitas bakteri pada madu klanceng itu merupakan bakteri asam laktat. Probiotik yang kita isolasi dari madu tersebut juga kemampuan antioksidannya bagus. Jadi selain madunya sendiri punya kemampuan antioksidan, juga dari bakteri yang memang hidup di dalam madu tersebut juga punya kemampuan antioksidan. Madu klanceng direkomendasikan atau dibolehkan dikonsumsi oleh penderita diabetik karena di dalam madu klanceng itu terdapat gula yang indeks glikemiknya rendah. Contohnya trehalose, dan itu tidak terdapat di dalam madu apis atau madu manis pada umumnya. Jadi ketika penderita diabetes masih ingin mengkonsumsi gula, kami menyarankan mengkonsumsi madu klanceng seperti itu, tapi tetap dengan batasan tertentu. Terkait dengan potensi madu klanceng sebagai pangan fungsional, BRIN melalui Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan telah melakukan uji kandungan untuk mengetahui efek nutrasetikal seperti antioksidan dan anti kanker dari madu klanceng. Jadi untuk mengetahui sifat fungsional dari madu klanceng, kami melakukan beberapa tahapan uji di laboratorium. Yang pertama kita melakukan uji fisikokimia, yaitu karakteristik seperti viskositas, pH, kemudian warna, itu menggunakan alat-alat yang ada di BRIN di laboratorium. Kemudian yang kedua kita menguji kandungan mikrobiologi seperti total bakteri, kemudian total jamur, kita juga uji. Nah, berikutnya untuk sifat fungsional kita menguji karakteristik dari kandungan antioksidan. Berikutnya kami juga menguji kemampuan antidiabetik, yaitu secara in vitro menggunakan alpha glukosidase inhibitor. Demikian liputan kali ini, saya Yeni Indri Hapsari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.